suka dengan salah satu capres atau capres-capres saingan Prabowo Subianto, silahkan. Jangan Anda kait-kaitkan dengan tata cara sholat. Dia tuh ngada-ngada ya. Gue nggak yakin kalau sampai segitunya umat Islam untuk mendukung jagoannya. Zulkifli Hasan menjadikan sholat sebagai bahan lucu-lucuan dalam pidatonya di acara Kementerian Perdagangan lagi. Sangat memalukan. Kalau menurut Anda Pak Zulkifli Hasan menista agama, silakan laporkan ke polisi. Begitu Anda laporkan ke polisi, laporan Anda akan kami contek. Persis dengan dalil yang sama, dengan pasal yang sama, dengan tuduhan yang sama, kita tinggal ganti terlapornya aja. Terlapornya kita ganti dengan Ustadz Abdul Somad dan Anies Rashid Baswedan. Saya rasa itu fair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Polemik tentang Pak Zulkifli Hasan yang diduga melecehkan agama masih saja santer dan ramai dibicarakan oleh masyarakat luas ya. Dimana ada yang pro dan juga kontra. Nah di sini gue coba ingin memberikan ruang ya kepada semua yang ingin mengutarakan, baik itu dari pihak yang pro ataupun yang kontra. Di sini pun sepertinya ada yang mengatakan bahwa ini tidak perlu diributkan karena ini hanya joke semata. Begitupun dengan Ustadz Abdul Somad, Pak Anies Baswedan yang pernah melakukan hal yang sama dengan Pak Zulkifli ya. Tapi tentu hal itu banyak juga yang mengatakan kalau itu beda konteks dan itu nanti akan dijelaskan ya. Coba kita bedah di sini. Nah kali ini pun ada emak-emak yang emosi juga mendengarkan Pak Jul mengatakan hal tersebut. Coba sebelum kita masuk ke penjelasannya, kita lihat video ini dulu ya. Ada yang diem sekarang Pak. Kepada Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, Anda juga seorang menteri, Pak. Jadi kalau Anda mengeluarkan statement yang cerdas sedikit, ya, yang mendidik. Kalau Anda tidak suka dengan salah satu capres atau capres-capres saingan Prabowo Subianto, silahkan. Jangan Anda kait-kaitkan dengan tata cara sholat. Kata-kata Anda sekarang ini di saat kita walabdolin, sekarang diam Pak. Diam, karena cinta sama Prabowo. Lalu sekarang ini, kalau duduk tahiyatul akhir, itu biasanya kan tangannya begini. Sekarang begini. Ya, kata Anda seperti itu. Anda bisa pertanggungjawabkan itu? Kalau tidak, Anda menistakan agama. Seorang ketum partai, berbaik-baiklah bersikap dan berbicara. Walaupun Anda mendukung Prabowo Subianto, tolong jangan menyinggung-nyinggung agama dan capres. Terus terang, saya sangat terkejut loh. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang seorang muslim luar biasa berani membawa candaan sholat. Dari mulai jamaah di akhir Al-Fatihah tidak ucapkan amin katanya. Dan saat tahiyatul itu 2 jari. Waduh Pak Zul, jika ingin berimajinasi atau hayalan Anda, jangan mengambil anekdot sholat Pak. Ini merupakan ibadah tertinggi kita. Karena ya saya yakin tak ada satupun muslim pun yang berani, tak ada yang berani merubahnya. Ini hanya anekdot Anda sendiri. Begitu hebatnya Anda dalam berpolitik. Begitu hebatnya Anda berpolitik. Dan Anda tak takut balasan Allah terhadap Anda dan keluarga diri Anda akibat lidah tak bertulang. Sekarang si Gemoy itu udah kembali ke tabiat aslinya yang temperamen. Emosian, marah-marah, pokoknya jauh dari kata Gemoy. Mengenai fenomena ini, jujur, gue sering ngobrol-ngobrol di warung kopi sama beberapa teman gue nih. Dari hasil kongko-kongko gue nih, ya menilai semesta sedang bekerja. Ini nggak ada penjelasan rasional ya. Karena di saat kita berhadapan dengan kekuasaan, apa sih yang bisa kita lakukan? Nggak banyak kan? Usaha terakhir ya berdoa sambil pasrah. Tapi terkadang disitulah titik baliknya. Saat kita sudah merasa nggak punya kekuatan lagi, sudah nggak tahu nih mau ngapain lagi, selalu ada kekuatan besar entah dari mana, yang justru malah mendukung orang-orang lemah, tapi berada di pihak yang benar. Ngomong-ngomong soal blunder, barusan aja kejadian lagi blunder besar dari timnya Prabowo. Lu tahu kan? Zulkifli Hasan atau Zulhas, Menteri Perdagangan. Udah beberapa hari ini namanya jadi trending topik di sosial media. Karena dia dinilai melecehkan sholat demi mendukung Prabowo. Entah mendukung atau menjilat dia.
yang jelas lebay banget. Dia bilang umat Islam ada yang gak mau bilang amin setelah baca Al-Fatihah. Terus pas tahiyat terakhir nunjuknya pakai 2 jari. Itu kan lebay banget ya. Dia tarik urusan agama ke ranah politik. Dan parahnya, dia ngomongin itu di acara Kementerian Perdagangan. Gila gak tuh? Yang namanya institusi negara kan dibiayai pakai uang rakyat. Masa di forum itu dia bisa-bisanya sih ngelakuin kampanye terselubung? Ya, sorry to say nih ya. Buat gua itu kampanye terselubung. Dan kalau ditanya apakah dia bisa ngebuktiin omongannya itu, sampai sekarang nggak ada tuh videonya dia tunjukin buat buktiin kalau omongannya soal sholat dan tahiyat terakhir itu benar. Dan menurut gua, dia tuh ngada-ngada ya. Gua nggak yakin kalau sampai segitunya umat Islam untuk mendukung jagoannya. Gua pendukung Ganjar. Gue muslim. Kalau gue sholat ya normal-normal aja. By the way, emang aliran Islam yang mana sih yang ngajarin nunjuk 2 jari pas tahiyat? Apakah Zulhas punya mazhab sendiri? Entahlah maunya apa. Ini parah sekali. Sangat-sangat parah. Sangat memalukan dan keterlaluan. Sudah capresnya nggak punya etika. Ketua umum partainya pun nggak punya moral. Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, menjadikan sholat sebagai bahan lucu-lucuan dalam pidatonya di acara Kementerian Perdagangan lagi. Sangat memalukan. Sebelumnya caleg-caleg partai PAN joget-joget rame di dalam kantor Kementerian Perdagangan dan diviralkan. Mereka pikir negara punya mereka kali. Sebelumnya lagi, program minyak kita, program negara, diklaim, ditempel di baliho-baliho caleg, diklaim menjadi program partai. Ini partai-partai apaan? Ya, baru-baru ini beredar video viral dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Jadi dalam video yang beredar luas di media sosial, Zulkifli Hasan ini sempat berkelakar bahwa saat ini ada fenomena baru mengenai tata cara atau ritual ibadah sholat maghrib. Nah, menurut Zulkifli Hasan, sekarang ini ya, kalau lagi sholat maghrib dan imamnya membaca waladhdallin di akhir surah Al-Fatihah, maka makmumnya cuma diam saja, begitu menurutnya. Jadi mereka ini tidak mau menjawab amin. Begitulah kelakar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Padahal ya, kalau secara normal dengan mengikuti mazhab yang ada, ketika imam membaca waladhdallin di akhir surah Al-Fatihah, maka makmum akan menjawab dengan kata amin. Namun tentunya dengan suara yang lembut atau tidak dikeraskan. Ya, hal itu sesuai dengan mazhab dari Imam Hanafi. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi adalah ketika Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa di tahiyatul akhir banyak yang tidak mau mengacungkan 1 jari telunjuk, namun mereka lebih memilih untuk mengacungkan 2 jari. Lah ini apa-apaan coba? Nah, apakah yang seperti ini bukan penistaan agama? Ya, sekarang bayangkan saja ya, seorang ketua umum partai dan ketika hadir di forum resmi sebagai Menteri Perdagangan, dia malah menyampaikan hal-hal yang dianggap sangat menghina dan menista agama Islam. Lah ini kan sangat keterlaluan sekali kalau menurut saya, benar gak? Apalagi ya, dia ini mengatakan bahwa semua itu dilakukan karena saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Lah emangnya Prabowo itu siapa? Lawang Prabowo sudah berkali-kali nyapres saja, tidak ada yang mau milih. Lagian masa iya pendukung Prabowo ini sampai separah itu pemahaman ilmu agamanya? Masa ya seperti itulah itu? tadi ya, keresahan dari masyarakat sehingga masyarakat pun ikut menanggapi dan mengkritik hal ini. Dan sampai sekarang pun sepertinya tidak ada tanggapan dari Pak Jul secara langsung ya, dan menjelaskan apakah benar itu cerita nyata atau hanya buatan semata. Tentu kalau itu hanya buatan saja berarti memang masuk dalam pelecehan agama ya. Dan ada juga ini video yang nanti akan gue putar juga selanjutnya ya, mengenai tentang ya ini hanyalah jokes dan tidak perlu dibesar-besarkan katanya.
Dan jika memang ini harus dilaporkan ke polisi, berarti Ustadz Abdul Somad, Anies Baswedan, dan juga Ustadz Ali Hidayat bisa dilaporkan. Karena sebelumnya mereka sudah pernah mengatakan hal yang sama dengan Pak Julhas ya. Tapi di sini banyak juga masyarakat yang mengatakan itu beda konteks. Dan ini penjelasannya, coba kita lihat videonya ya. Jangan tiba-tiba gara-gara beda konteks, gara-gara untuk dukung Anies Baswedan boleh ngejok seperti itu dan sah. Kalau buat dukung Prabowo, jok seperti itu jadi menista agama. Perdebatan-perdebatan ini menurut saya ini di level bawah itu jadi bercandaan yang santai aja buat masyarakat. Tapi ketika ada di level atas seperti ini demi pilpres, kemudian dijadikan sebagai bahan kebencian. Menurut saya ini nggak lagi mikir soal bangsa ini. Ini mikirnya soal ngegas-ngegas aja. Kalau perlu dibikin lagi demo berjilid-jilid untuk menghantam Prabowo. Tapi ya zaman sudah berbeda. Anda nggak akan bisa lakukan yang seperti itu. Yang lebih lucu lagi, ada juga pendukungnya Mas Ganjar. Influencer topnya Mas Ganjar mencoba memanas-manasi soal ini. Yang menurut saya lucu adalah karena kita tahu dia hari-hari nggak ada religiusnya. Mencoba memanas-manasi soal ini. Jadi kan ini nggak ada yang sayang sama bangsa Indonesia kayaknya memang ini. Ya, mereka hanya mempedulikan bagaimana supaya bisa membenamkan orang dengan isu apapun. Kemudian nggak peduli kondisi bangsa nanti seperti apa. Nah, buat saya ya, buat teman-teman pendukung Prabowo Gibran, kalau ada perdebatan seperti ini, kita bilang seperti ini aja. Kalau menurut Anda Pak Zulkifli Hasan menista agama, silakan laporkan ke polisi. Begitu Anda laporkan ke polisi, laporan Anda akan kami contek. Persis dengan dalil yang sama, dengan pasal yang sama, dengan tuduhan yang sama, kita tinggal ganti terlapornya aja. Terlapornya kita ganti dengan Ustadz Abdul Somad dan Anies Rashid Baswedan. Saya rasa itu fair. Karena kita pada prinsipnya tidak menganggap jokes ini untuk dipersoalkan. Ya jokes biarkan jadi jokes. Namanya juga hidup sehari-hari dalam politik. Ya di warung-warung banyak kok terjadi jokes yang seperti ini. Bahkan lebih parah daripada ini dan nggak jadi apa-apa. Nggak kenapa-kenapa. Itu bagian dari hiburan masyarakat. Tapi kalau misalnya mereka menganggap ini harus dipersoalkan, harus dituntut dan harus dihukum, silakan laporkan. Karena kita juga bisa melakukan hal yang persis sama, tinggal mengganti nama terlapornya. Dan sebenarnya kan, ya kalau kita mau jujur, kita tahu ini dua-duanya jokes. Kenapa itu jokes? Karena nggak ada kejadian yang seperti itu. Kan nggak ada orang yang seperti kata Ustadz Abdul Somad di kantor-kantor sekarang kalau habis Al-Fatihah nggak ada lagi yang ngomong amin. Udah takut orang ngomong amin. Yang benar. Iya, kalau bukan jokes itu artinya ngibul. Ini kan jokes dipahami sebagai sebuah gurauan. Kalau dipahami sebagai sebuah gurauan, kenapa di tempat lain Anda nggak pahami juga sebagai sebuah gurauan? Kalau di tempat lain Anda anggap sebagai sebuah penistaan, yang gurauan ini juga harus Anda anggap sebagai sebuah penistaan. Begitu aja. Jadi politik ini sudah sangat serius kayaknya bagi orang yang merasa emang sudah kalah. Ya, sehingga apapun tuh harus dipersoalkan. Ya. Sementara buat kita yang sudah leading, ya, yang sudah unggul hari ini, ya kita harusnya lebih slow. Cuman kita kan memang disarankan oleh Pak Prabowo nggak boleh cari lawan. Cuman kalau ada lawan ketemu di jalan, kita juga nggak boleh balik kanan. Ya udah silakan jabanin. Apa perbedaan UAS Pak Anies dan Zulkifli Hasan? Kalau UAS dan Pak Anies konteksnya dugaan dan sanggahan, kalau Zulkifli Hasan pengakuan, penyaksian, plus mengkampanyekan. Jadi kalau ingin disamakan, sorry ya. Nah, sepertinya di video yang kedua sudah dijelaskan ya sama Bang Haji Kohar bahwasanya beda konteks dengan Ustadz Abdul Somad dan juga Pak Anies Rashid Baswedan. Tapi tentu hal ini juga masyarakat bisa menilai ya, karena memang waktu pertama kali Pak Anies dan Ustadz Abdul Somad tuh nggak ada reaksi sama sekali ya, karena memang itu kan dugaan dan sangkaan gitu ya, bukan pengakuan, penyaksian dan juga kampanye. Beda itu ya. Dan tadi juga sepertinya ada tantangan ya, kalau memang mau dilaporkan nanti dia tinggal merubah saja namanya gitu. Nah ini yang terakhir ya, ada sedikit komedi lucu juga ini, parodi mengenai video yang lagi viral. Oke, kita lihat dulu. Sekarang banyak gini Pak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ada yang mau kopi susu nggak? Saking cintanya sama Pak Prabowo itu.
Saking cintanya sama Pak Prabowo. Parah nih, sholat dibuat candaan. Kenapa bro? Ini nih bro, ada menteri bilang gini nih, ada di satu daerah pas sholat maghrib setelah fatihah ada yang diem. Lah terus dia bilang lagi nih, duduk kata yang harusnya gini, jadi gini. Katanya kemarin pilpres ini nggak boleh ada politik agama. Lah ini malah berpolitisasi agama. bro. Emang daerah mana sih ada orang yang sholatnya kayak gitu? Penasaran gua. Jangan-jangan ya bapak ini dulu nih sering juara satu lomba mengarang. Aduh, hobro. Tapi kenapa gak diproses yang kayak gini ya? Iya udah. Oh iya lupa. Bapak ini kan menteri bukan komika. Hobro. Lah kan kena lu, bang. Gua nggak ikut gitu. Kalau komika. Wah, kocak ini sih ya, cocok lah untuk penutupan. Oke teman-teman semua, kita di sini hanya ingin share ya unek-unek dan komentar kritikan dari masyarakat ya. Semoga ini semua bisa cepat selesai dan kita bisa menjalani musim politik ini dengan damai, tentram dan asoy tentunya. Oke, jangan lupa komentar kalian di bawah ini, kritikan juga boleh. Pokoknya intinya yang membangun ya. Sekian dari gua, Prega Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.